Kesempatan yang lain. Baik, terima kasih Mas Aiman. Ya. Jadi saya melihat ini penyidikan di aparat penegak hukum itu beda jauh sekali dengan penyidikan di rakyat bersuara. Emang nggak ada penyidikan di sini, Pak? Ya, tadi kan dijelaskan Pak Rifai ada pemeriksaan lapor, udah ada SP2 lidik, ada apa berkas dikirim dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat perjalanan terakhir ini, sebetulnya laporan polisi Pak Jokowi, kemudian ada Andi Kurniawan, ada Lecumanan, satu lagi siapa Pak Maret. Kamis. Apa? Siapa? Saya lupa namanya. Terakhir 4 ya. Maret Sweken. Oh iya. Second ya. Second. Nah, Samuel Sweken. Iya. dengan terbitnya SP3, baik yang pertama Pak Egy Sujana, Damiarul Bisantre, Pak Rismon, ya kan. Kalau kita baca pasal 79 sampai 84 saja, perkara ini sudah ditutup, case close. Nggak bisa dibicarakan lagi. Karena? Nah, KUHP yang baru bicaranya seperti itu. Seperti apa? Kalau sudah ada kesepakatan semua pihak yang ditandatangani oleh pelapor, Ya. terlapornya ada berapa? 8. 8. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Kemudian penyidik juga sudah tanda tangan. Syukur-syukur ada penyelidik tanda tangan. Nah, kalau kesepakatannya sudah ditandatangani mereka bersama, ya kemudian dilakukan pencabutan laporan polisi. Iya. Bukan pencabutan orang satu-satu kayak mencabut uban, bukan. Semua LP itu dicabut sudah. Nah, setelah laporan polisi dicabut 4 itu, kemudian diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Mungkinkah ini yang kemudian bolak-balik jaksa ke penyidik bahwa tidak akan pernah P21 karena seharusnya semua ini sudah selesai? Nah, dengan KUHP baru ini, kalau kita bicara pasal 361 huruf A, pada proses penyidikan dan penuntutan, ya perkara yang sudah terjadi sebelum hukum acara pidana itu diterbitkan, dilahirkan, itu menggunakan hukum acara pidana Undang-Undang 881. Nah, sekarang RJ ini kalau kita mau bongkar nih, restoratif justice di Undang-Undang 881 diatur nggak? Nggak ada. Gimana mengatakan ini penyidikannya sah di situ? Katanya ada peraturan kepolisian mungkin nomor 8 tahun 2022 misalnya. Ada peraturan kepolisian nomor 6 tahun 2019 misalnya. Tapi bertentangan dengan hukum acara pidana yang baru. Jadi ini perkara ini kalau saya bilang ruwetnya sampai 5 kali kayak Pancasila, ruwet, bukan 3 kali. Artinya memang ini kasusnya sulit untuk diteruskan. Ini case close sudah. Kalau jaksa bisa menerima, berarti nanti pihak penuntut umum melanggar KUHP. Apakah Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mau melanggar KUHP juga? Ya. Ya kan? Apakah nanti pengadilan yang sudah dimintakan hari ke-10 setelah ada permintaan maaf tadi, kan 10 hari itu, 7 hari plus 3 hari. Ya. Nah, dimintakan penetapan pengadilan. Apakah perkara bisa disidangkan di pengadilan? Sudah ditetapkan penetapan pengadilan, perkara tidak bisa lanjut pasti. Jaksa juga tidak bisa menuntut. Jadi ini perkara ini memang benar-benar sulit kalau dikatakan mau dilanjutkan seperti Pak Rifai tadi katakan ini berkas dikirim lagi. Jadi gini, sederhananya begini, ada satu LP dengan 13 terlapor. 12 terlapor, 8 salah satu terlapornya ada di sini tuh. Ada satu LP laporan dengan 12 terlapor yang kemudian menjadi tersangka semua ya. Ya oke, termasuk Bung Rizal juga, Mas Roy dan seterusnya. Kalau ada satu yang di RJ, maka semua LP ini batal. Kurang lebih begitu ya. Seharusnya seperti itu karena sama perbuatan peristiwa pidana, Mas. Pasal 310, 311 itu tidak bisa ditersangkakan kepada 8 atau lebih dari 8 tersangkanya. Perkalian 1 lawan 1 aja di KUHP pasalnya ada sendiri. Pengeroyokan juga ada sendiri pasal 170. Tidak bisa dikenakan 351, 352, 353, nggak bisa.
Yungto, saya tidak akan bicara mundur jauh ke depan, tapi dengan RJ ini sebetulnya perkara ini sudah ditutup masalah pencemaran nama baik dan fitnah. SP2 lidik sudah diperiksa lapor, pemeriksaan laboratorium forensik itu juga ada aturannya. Jadi penegakan hukum itu semua ada aturannya, tidak bisa seenaknya sendiri seperti itu. Saya mohon maaf loh ya. Itu yang bisa saya katakan malam ini. Dan yang kedua bagi saya mohon kalau bisa secara pribadi saya mohon pada Pak Rismon, apa yang pernah dikatakan waktu menghujat Pak Tito Karnavian, kan saya juga bagian dari Polri ini, ya. Kemudian Pak Krishna Mukti, kemudian satu lagi itu mohon juga kalau bisa diteliti kembali Pak, apakah itu masih benar atau salah. Kalau memang itu salah penelitian, sebaiknya juga mengajukan maaf kepada beliau, karena saya juga terpukul dulu. Saya merasa Pak Rismon hasil penelitian Jessica Wongso, ya. Itu masalah kopi cyanida itu saya anggap penelitiannya cukup bagus. Tapi kalau sekarang Pak Rismon aja meneliti sudah berubah seperti ini dan ada kekurangan karena menyangkut nama Polri, mungkin sebaiknya juga meminta maaf kepada Pak mantan Kapolri Pak Tito Karnavian, sekarang Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Krishna Mukti, dan satu lagi yang dari lapor. Itu saja.